Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Moms, kembali lagi bersama saya Bidan Gema atau yang sering disapa Bidan Kike. Oke, kali ini kita mau bahas tentang gimana sih cara perawatan bayi baru lahir. Atau Mom sering gak sih kalau misalnya di rumah lagi santai atau misalnya sambil ngelonin bayi tuh main-mainin handphone sedikit, terus ada tuh kalimat new baby born care. Nah, kali ini kita akan bahas ya Mom ya, tapi jangan lupa subscribe dulu YouTube channel KMC, oke? Moms, banyak banget yang nanya gimana caranya mengurus bayi baru lahir, terutama para pasangan muda. Tapi nggak cuman para pasangan muda aja, banyak para pasangan yang jarak kehamilan ke-1, ke-2, ke-3, mereka lupa gimana cara untuk memandikan bayi, cara mengganti popok, cara membedong. Ini kesempatan bagus buat Mami untuk mengikuti di segmen ini. Moms, jangan lupa sebelum Mami mandiin bayinya, siapkan dulu perlengkapan-perlengkapan yang Mami butuhkan. Sini, Mam. Nih, siapin tempat mandi bayi. Nanti Mami isi airnya dengan air hangat dan cara untuk mengetesnya itu menggunakan sikut. Karena bagian sikut ini adalah bagian yang sensitif ya, Mam ya. Kemudian nanti Mami siapkan sabun bayi. Biasanya kita pakai yang top tutu. Ini bisa dipakai untuk dari bagian atas sampai bawah. Jadi fungsinya sampo iya, sabun iya. Terus kita pakai baby oil. Baby oil ini fungsinya untuk membersihkan kotoran-kotoran bayi yang menempel di bagian lipatan-lipatan. Apa aja sih lipatannya, di bagian mana aja sih? Nih, di bagian leher, bagian sikut dalam, bagian ketiak, bagian lipatan pinggul atau paha. Itu bisa banget pakai ini. Kemudian ini lotion bayi, bisa pakai ini. Minyak telon, kapas cebok. Jangan lupa sisirnya. Nah, lanjut. Kemudian kita siapkan handuk bayi ya Mom ya. Terus kita siapkan lagi waslapnya. Kita di sini pakai perlak berbahan, tapi kalau Mami di rumah punya perlak bahan karet, boleh banget. Siapkan pernel untuk bayinya, kemudian baju bayi, terus kita siapin popok kain, atau kalau Mami punya diapers, boleh pakai diapersnya. Biasanya kami pakai popok kain itu untuk mengevaluasi bayinya sudah pipis atau belum. Terus topi bayi. Moms, yuk kita lihat gimana sih langkah-langkahnya tentang new baby born care. Moms, sebelum mulai memandikan, Mami jangan lupa buka dulu pernelnya untuk cek apakah bayinya pipis atau pup. Nah, kalau Mami punya termometer di rumah, nanti Mami cek dulu suhunya. Suhu normal bayi itu 36,5 sampai 37,5. Nah, itu aman untuk Mami mandikan bayinya. Tapi kalau suhunya 37,5 ke atas, nah Mami bisa pending untuk memandikan atau cukup untuk menseka bayi saja. Kita buka bajunya ya Moms. Nah, nanti Mami cek di popoknya dedenya pipis atau pup. Udah gitu, kalau dedenya pipis atau pup, Mami bisa bersihkan pakai kapas cebok, pakai air yang hangat. Kita ambil 2 dulu. Nah, cara bersihinnya itu nih Mam, caranya begini. Angkat kaki bayinya, kemudian kapas ceboknya Mami usap dari bagian atas sampai bawah. 1 kali usapan aja ya Mam, terus buang. Kemudian untuk yang keduanya, untuk membersihkannya sama kayak tadi, Mami usap dari atas sampai bawah, kemudian buang.
Oke Mam, sebelum memandikan, seperti yang tadi saya bilang, jangan lupa bersihkan di area lipatan-lipatan bayi dengan menggunakan baby oil. Nah, caranya untuk lipatan bagian leher, angkat kepala bayi, bagian lehernya diusap, satu kapas, satu area ya Mam ya. Nah, ini buang, tambah lagi. Sekarang di bagian ketiak, ketiak kanan, buang, ketiak kiri, buang. Kemudian di bagian lipatan-lipatannya juga, sini, terus di bagian lutut belakang juga, buang. Oke, nah setelah Mami yakin bersih, baru kita mulai untuk memandikan. Kita pakai waslap, ambil air untuk membasuh bagian tubuh bayi. Kita lap bagian mukanya, jangan lupa di bagian mata, satu arah ya Mom ya, dari bagian dalam keluar, satu lagi juga dari bagian dalam keluar, bagian mulutnya, telinganya. Jangan lupa bagian telinga dalam itu banyak sekali yang lupa untuk membersihkan. Nah, setelah itu bagian kepala, bagian rambutnya. Untuk bayi baru lahir biasanya di bagian rambut ini banyak darah-darah yang kering. Nah, nanti bisa kita bersihkan. Terus bagian badan bayi. Untuk tali pusat ini, Mami jangan takut untuk membersihkan karena ini wajib sekali dibersihkan. Untuk membersihkannya, prinsipnya kering dan bersih, tidak usah pakai apa-apa. Sudah tidak dianjurkan untuk memakai betadine atau alkohol. Kesini, yang terakhir bagian genitalia, bagian kemaluan bayinya. Jangan sampai dibalikin lagi tuh, Mam, dari bagian bawah balik lagi ke atas, itu nggak boleh. Nah, kita ambil sabun secukupnya. Nah, kita mulai nih, sabuni bayi. Jangan lupa berikan percakapan-percakapan hangat ya Mams, ajak ngobrol dede bayinya, biar dede bayinya nggak nangis. Nah, tali pusatnya ini harus bersih juga. Oke, siap untuk berenang ya dek. Nah, bayinya mulai mandi nih. Oke, cara memegang bagian ketiaknya itu ya Mom, dikunci oleh jari kita, jari telunjuk, jari tengah. Bagian ibu jari menahan bagian tengkuk bayi. Kemudian kita memandikan, selalu dari bagian muka dulu diusap. Usap, kemudian bagian kepala. Nah, lipatan telinga, baru deh semua. Nah, udah gitu kita balikin Mams. Balikinnya sama, pakai tangan kanan, posisi tangan sama kayak tadi. Kita balikan. Biasanya di posisi ini bayi-bayi itu paling favorit banget Mams. Nih. Setelah itu udah deh selesai mandiinnya. Kita angkat lagi. Nah, kita andukin bayinya. Jangan lupa harus tetap menjaga kehangatan bayi ya Mams ya. Kita sambil handukin. Nah, pastikan semua bagian tubuh bayi kering ya Mam ya. Bagian tali pusatnya juga ini wajib harus terperhatikan. Nah, oke, sudah kering. Udah kering nih, sekarang kita tinggal bajuin. Sebelum dibajuin, pakein dulu minyak telon sama lotionnya. Nah, karena ini lotion fungsinya juga bisa buat muka bayi, ini bisa pengganti BB cream. Kita pakaikan dulu ya di bagian mukanya, tangan, kaki. Udah
Kayak gitu. Baru pakein minyak telurnya. Minyak telurnya secukupnya aja, Mams. Nah, bagian dada boleh sambil diberikan pijatan-pijatan halus biar dede bayinya rileks. Bagian kaki, bagian punggung. Udah. Kepalanya juga boleh kalau misalnya untuk kehangatan bayi ya. Setelah itu kita pakaikan popok. Nah, ini nih Mam yang terpenting. Sekarang untuk perawatan tali pusat itu tidak disarankan untuk dibungkus kasa, diberikan betadin atau diberikan alkohol. Nah, sekarang ini prinsipnya kering dan bersih, jadi tali pusat dibiarkan saja seperti ini. Untuk pemakaian popok atau diapersnya, nah tali pusatnya ini tidak dianjurkan untuk ditutupi seperti ini. Ini tidak dianjurkan ya Mam ya. Yang dianjurkan itu adalah tali pusatnya dibiarkan terbuka di bagian luarnya. Seperti ini. Nah, ini fungsinya agar tali pusat bayinya tidak lembab, tidak infeksi juga, dan puputnya akan lebih cepat. Biasanya seperti itu. Kita pakaikan baju. Nah, sudah dipakaikan baju, dedenya udah wangi nih. Nah, masih tetap ini ya Mam ya, komunikasi dengan bayinya, candaan-candaan kecil biar dedenya tetap nyaman. Biasanya sih bayi kalau udah dimandiin tuh rewel, nangis, mungkin dia kedinginan atau haus. Nah, terakhir cara membedongnya itu setelah bayi posisi rapi, sudah dibajuin. Nah, kita ambil bagian sisi terkiri dari bayi, bagian bawahnya selipkan di bagian bokong bayi, satu lagi juga sama, selipkan. Bawahnya ada sisa nih Mam. Nah, ini untuk mengunci agar bedongnya tidak kusut, tidak gampang kusut. Sebetulnya untuk membedong ini sudah tidak dianjurkan, tapi fungsinya itu hanya untuk kehangatan saja. Nah, kenapa? Agar motorik-motorik pada tubuh bayi ini bisa terlatih. Fungsinya itu aja sih. Terakhir, sebelum dikasih topi, sisirin dulu biar bayinya terlihat cantik. Selesai. Pakaiin topi. Prinsipnya tetap jaga kehangatan ya Mams. Udah deh. Mam, sekian langkah-langkah tentang New Baby Bone Care. Mam boleh banget berbagi info tentang yang sudah tadi dijelaskan. Jangan lupa prinsip terpentingnya yaitu jaga kehangatan, juga untuk perawatan tali pusatnya harus kering dan bersih. Oke Mam, saya Bidan Gema, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.